Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Sultan Mehmed II yang berjudul Toleransi Sang Penakluk. Menguasai Konstantinopel dengan menjaga toleransi, Mehmed II menaklukkan kekuatan Romawi dengan penuh martabat. Istanbul, kota elok dengan deretan bangunan yang megah dan panorama cantik sejauh mata memandang. Istanbul merupakan kota terbesar di Turki dan menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara itu sendiri. Mayoritas penduduknya atau sekitar 98% memeluk agama Islam, maka wajar jika di sana juga ditemukan begitu banyak masjid indah dan tempat-tempat bersejarah tentang penyebaran agama Islam. Namun, di balik tersebarnya agama Islam di Istanbul atau di Turki secara keseluruhan, ada kisah sejarah paling dikenang dari tanah itu. Adalah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh remaja 21 tahun yang bernama Sultan Mehmed II atau yang bisa disebut juga Muhammad Al-Fatih. Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne. Dengan nama Mehmed bin Murad, ayahnya adalah Sultan Murad II, pemimpin Kesultanan Turki Utsmaniyah, kekhalifahan Islam terakhir dalam sejarah. Mehmed II menuliskan cerita hidupnya sendiri. Begitu dini, ia ditunjuk menjadi sultan untuk menggantikan ayahnya sejak berusia 12 tahun. Sultan Murad II cepat menyerahkan tahtanya karena memilih untuk pensiun dan beristirahat. Dan ketika itu, ia ditanya program kerja utamanya. Sultan berusia 12 tahun itu pun dengan percaya diri mengatakan, menaklukkan Konstantinopel. Mehmed II punya banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Di antaranya, sudah sekian lama dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kemudian, Mehmed II juga ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah, sekaligus menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Namun itu bukan target main-main, sebuah target yang sontak mengundang perdebatan dari berbagai pihak di kesultanan, apalagi harus terlontar dari anak berusia 12 tahun. Betapa tidak, kalau itu Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa yang kala itu dikuasai Kekaisaran Romawi Timur. Dan sekedar mengingatkan, Konstantinopel sendiri didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I. Di atas itu sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, sekitar 671 sampai dengan 662 Masehi. Setelah 2 tahun menjabat sebagai sultan, dengan berbagai pertimbangan, Mehmed II pun diturunkan dari posisinya. Banyak tokoh politik dan militer yang ragu dan khawatir posisi Mehmed II bisa menjadi bumerang untuk kesultanan. Orang-orang berpengaruh di sana meminta Murad II untuk kembali memimpin Kesultanan Turki Utsmaniyah. Mehmed II pun melanjutkan pendidikannya sebagai seorang pangeran. Mehmed II menjadi seorang pemuda yang cerdas, menguasai 3 bahasa penting saat itu, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Turki. Ia juga memahami benar hukum fisika dan sangat menyukai sastra. Kecerdasan alaminya menjadi nilai lebih ketika tiba saatnya memikirkan berbagai strategi perang kelak. Saat berumur 19 tahun, Sultan Murad II meninggal dunia. Otomatis Mehmed II pun harus kembali ke tahta yang sempat dimilikinya. Ia bertekad membuktikan niatnya menaklukkan Konstantinopel. Ia ingin menunjukkan ke tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah ia bisa melakukannya. Untuk mewujudkan tujuan utamanya menaklukkan Konstantinopel, ia pun mempersiapkan strategi termasuk ratusan ribu pasukan untuk bertempur. Penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tentu bukan perkara mudah. Pasalnya, kota itu memiliki struktur perlindungan yang sangat kuat, bahkan tidak pernah bisa ditembus selama 1123 tahun. Sistem perlindungan tersebut mencakup wilayah darat dan air. Paling terkenal saat itu tembok perlindungan yang diberi nama Barisan Dinding Theodosia.
Struktur dinding itu terdiri dari 3 lapis. Dinding pertama dengan ketinggian 18 meter dengan ketebalan mencapai 3 meter. Jelas, dinding ini sulit untuk dihancurkan dan ditembus. Di antara tembok kedua dan ketiga terdapat parit yang lebarnya 20 meter dengan kedalaman 10 meter. Untuk melewati parit itu sangat sulit, sebab jika berenang panah-panah dari atas menara akan menghujani musuh. Konstantinopel juga memiliki senjata berupa api yang tidak bisa padam di air. Senjata ini yang paling ampuh membunuh dan mengusir musuh. Selain itu, di perairan sekitar kota Konstantinopel dipasangi rantai-rantai besar menghalangi kapal untuk melaluinya. Mehmed II tahu benar struktur perlindungan kota Konstantinopel sangat kompleks. Tak heran banyak pendahulunya juga tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan berbagai cara. Dengan keyakinan kuat, Mehmed II atau Al-Fatih tetap ingin menaklukkan Konstantinopel. Dia menyiapkan sejumlah kapal perang, setidaknya ada 67 senjata meriam yang dibuat dengan perhitungan jarak tembak yang diinginkan dan dibantu oleh ahli senjata bernama Urban. Singkat cerita, penyerangan pertama dimulai pada hari Jumat 6 April 1453, tepat setelah matahari tergelincir. Sayangnya, pada penyerangan pertama pasukan Mehmed II kalah telak. Dari sisi laut, walaupun telah membawa 400 kapal perang, namun ukuran kapal tersebut jauh lebih kecil dari 27 kapal-kapal Konstantinopel yang megah, besar, dan lebih canggih. Di darat, pasukan Mehmed II terus berusaha menembakkan meriam ke tembok Theodosia. Sayangnya, meriam itu hanya bisa ditembakkan 3 jam sekali, sehingga sehari semalam mereka hanya bisa menembakkan 7-8 kali tembakan. Sementara tembok Theodosia tetap kokoh berdiri karena setiap ada tembakan, pasukan Konstantinopel akan sigap memperbaiki kerusakan yang terjadi. 3 jam adalah waktu yang cukup untuk memulihkan kembali tembok besar itu. 2 minggu pasca penyerangan pertama, Konstantinopel belum berhasil ditaklukkan. Dengan kecerdasannya, Al-Fatih kembali menyusun strategi untuk menembus Konstantinopel melalui jalur yang sangat minim perlindungan. Terdapat satu wilayah perairan yang tidak dijaga ketat karena terhalang oleh bukit-bukit dan tidak memungkinkan kapal bisa memasuki ke perairan tersebut. Namun Mehmed II justru memutuskan untuk membawa kapal-kapalnya melalui bukit tersebut untuk bisa masuk ke wilayah Konstantinopel. Terlihat tidak masuk akal dan tidak mudah, namun Mehmed II berkata pada pasukannya seperti dikutip dari banyak buku sejarah Islam, "Jangan katakan tidak bisa kepadaku sebelum kamu mati dalam mencobanya," tegas Mehmed II kala itu. Mehmed II pun memberi arahan untuk meratakan tanah, kemudian menyiapkan papan kayu yang disusun dengan lapis minyak. Kemudian kapal-kapal itu ditarik dan melewati perbukitan, dan alhasil dalam satu malam 72 kapal berhasil dipindahkan dan mendekat ke pusat kota. Sejak itu tepatnya 20 April hingga 27 Mei, pasukan Mehmed II terus menyerang Konstantinopel hingga pasukannya berhasil melubangi tembok Theodosia dan tidak mungkin untuk bisa diperbaiki lagi. Menariknya, walau kemenangan sudah di depan mata, Mehmed II memutuskan untuk menghentikan perang sementara pada tanggal 27 Mei karena keimanannya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpuasa keesokan harinya pada tanggal 28 Mei. Malam menjelang 29 Mei 1453, Mehmed II dan pasukannya melaksanakan salat tahajud bersama. Dan keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1453, kerusakan tembok ini menjadi kesempatan besar pasukan Mehmed II memasuki seluruh wilayah kota Konstantinopel. Ribuan pasukan Konstantinopel berikut Kaisar Konstantin Palaiologos mati dalam serbuan pasukan Utsmaniyah tersebut. Maka tanggal 29 Mei 1453, tepat 53 hari pengepungan dan penyerangan, pasukan Utsmaniyah di bawah pimpinan Mehmed II berhasil menaklukkan jantung peradaban Kristen terbesar saat itu. Nama Muhammad Al-Fatih pun dia dapatkan setelah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Al-Fatih sendiri bisa diartikan sebagai sang penakluk. Muhammad Al-Fatih dan toleransi sang penakluk. Muhammad II, dalam bahasa Turki Mehmed atau İsani,
lahir di Edirne, ibu kota Utsmaniyah, pada tanggal 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Humayatun. Fakta menarik Muhammad Al-Fatih. Dia hafal Al-Quran sampai 30 juz. Belajar hadis-hadis, ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang di bawah pimpinan ulama. Strategi merebut Konstantinopel. Dia menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah darat dan laut. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 72 kapal laut melewati perbukitan. Toleransi yang sangat tinggi. Saat Konstantinopel jatuh, Mehmed II menginginkan para pasukannya untuk tidak merampas hak atau menyakiti para penduduk, khususnya perempuan dan anak-anak. Para pemeluk Kristen tetap bisa dengan tenang memeluk agama mereka di bawah pemerintahan Mehmed II. Gereja-gereja pun diperbolehkan tetap berdiri. Membangun peradaban. Ekonomi Konstantinopel yang jatuh dipulihkan dengan memindahkan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah ke kota tersebut. Ragam bazar pusat niaga yang dibangun Mehmed II pun dengan cepat mengembalikan Konstantinopel sebagai jantung kota. Selama berkuasa, yakni tahun 1451 sampai dengan 1484 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmaniyah. Pasca peperangan, malam sebelum hari kemenangan atas Konstantinopel, setelah salat tahajud berjamaah, Al-Fatih berkhotbah di depan ratusan ribu pasukannya yang tersisa. Ia menegaskan ketika Konstantinopel telah takluk, pasukannya tidak merampas hak-hak warga, tidak menyakiti masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, serta orang-orang yang tidak berdaya. Ia juga meminta pasukannya tidak mengusik tempat peribadahan seperti gereja-gereja tersebut, tidak memaksa masyarakat untuk memeluk Islam karena peperangan ini. Sebelum matahari bersinar dari ufuk timur, pasukan Utsmaniyah berhasil merebut Konstantinopel. Al-Fatih masuk ke tengah kota dan menuju Hagia Sophia yang kala itu merupakan gereja untuk umat Kristen Ortodok. Di depan masyarakat Konstantinopel yang sedang ketakutan, Al-Fatih menjamin keselamatan masyarakat yang ingin tetap berada dan tinggal di Konstantinopel. Properti yang dimiliki tetap menjadi hak milik masyarakat seutuhnya. Namun, terkhusus Hagia Sophia, Al-Fatih meminta gereja ini menjadi properti pribadi miliknya dan dia ubah menjadi masjid. Hari itu juga patung, gambar, serta ornamen-ornamen gereja ditutup dan dibuatkan mimbar. Hari itu azan pertama terdengar berkumandang di kota Konstantinopel saat masuk waktu ashar. Dari segi ekonomi, pasca peperangan populasi Konstantinopel menurun hingga di bawah 50.000. Al-Fatih yang juga memahami ilmu ekonomi memutuskan untuk membangun mall atau bazar pertama di Konstantinopel yang diikuti lebih dari 3.000 tanan. Perlahan perekonomian dan populasi meningkat di sana. Penyebaran Islam di Turki. Sejak penaklukan Konstantinopel, Kesultanan Utsmaniyah mulai berkuasa lebih luas di Turki. Konstantinopel juga dipusatkan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Maka secara tidak langsung banyak orang Utsmaniyah yang notabene muslim tinggal di kota itu. Sejak menang dalam peperangan ini, kekuatan militer Utsmaniyah tidak pernah terkalahkan. Kecerdasan dan ketepatan Al-Fatih dalam membuat dan memutuskan strategi perang diakui lawan-lawannya saat itu. Belum lagi susunan pejabat di Kesultanan Utsmaniyah yang diisi oleh orang-orang kepercayaan Al-Fatih, membuat Kesultanan Utsmaniyah sangat disegani. Al-Fatih wafat saat berusia 49 tahun karena sakit asam urat yang dideritanya. Namun beberapa sumber sejarah menyebutkan ada dugaan Al-Fatih tewas karena diracun oleh anak sulung sekaligus pengganti tahtanya, yaitu Pangeran Bayezid. Jauh sebelum Istanbul menjadi seperti hari ini, tanah itu memang telak menjadi saksi kegigihan sebuah kekhalifahan memperluas kekuasaannya tanpa harus menanggalkan prinsip toleransi yang dianut. Demikianlah penjelasan tentang kisah Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.